Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dan juga agar memudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita pelajari sesaat lagi, dan juga agar kita dengan mudah untuk mengamalkan ilmu, marilah bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama duduk pada saat ini yang sesaat lagi kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam curahan rahmat dan juga afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ustaz memulai pelajaran kita pada saat lagi, Ustaz akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Salim Imanullah. Hadir. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Pada saat ini, saat lagi kita akan belajar tentang rukun Islam. Di dalam mempelajari suatu ilmu, di dalam mengamalkan suatu ilmu, itu diperlukan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu mempunyai peranan yang sangat penting dalam agama kita, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kepada Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW menyampaikan melalui hadisnya. Apa bunyinya? Utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Artinya kan ilmu ini adalah hal yang penting untuk kita. Benar? Benar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang beragama Islam, kita sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, harus wajib bagi diri kita untuk mempelajari ilmu. Seperti apa mempelajari ilmu? Seperti kita pada saat ini, kita belajar, ada yang mengajarkan tentang suatu ilmu. Apalagi yang akan kita bahas ini adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting dalam untuk kita menjalankan kehidupan. Disebutkan dalam suatu kaidah bahwasanya ibadah tanpa ilmu adalah hal yang sia-sia. Nah, bagaimana menjadi sia-sia? Misalnya seperti ini, kita akan melaksanakan sholat misalnya, tetapi kita tidak mempunyai ilmu tentang sholat, kita tidak bisa berwudu, kita tidak mengetahui apa-apa saja yang fardu dalam sholat, apa-apa saja sunnah dalam sholat, dan apa-apa saja yang membatalkan sholat. Hal seperti itulah yang membuat ibadah kita sia-sia. Jadi kita mengamalkan suatu ibadah, contohnya sholat, kita tidak mempunyai ilmu tentangnya, kita hanya jasad kita saja yang bergerak. Kalau bahasa orang Palembang itu tonggak-tonggik baik. Tonggak-tonggik baik. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita selama ini capek mengamalkan suatu ibadah, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Justru bagi kita yang tidak mempunyai ilmu tentang suatu ibadah,
besar bagi kita untuk mendapatkan dosa dari ibadah tersebut karena tidak didasari dengan ilmu tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu itu penting. Apalagi ilmu agama. Pada saat itu belajar ilmu agama. Disebutkan dalam hadis itu bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mempelajari suatu ilmu, maka ia dilindungi pada saat ia keluar sampai ke tempat belajar dan pulang kembali ke rumahnya, ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya barang siapa yang mencari ilmu, ia sama saja berjalan menuju surga. Sungguh besar berarti kan ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam wajib menuntut ilmu dengan semua motivasi-motivasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Al-Qur'an dan juga hadis yang mempunyai gambaran yang sangat besar keuntungannya bagi kita yang menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai orang Islam harus menuntut ilmu, harus semangat menuntut ilmu. Semangat? Semangat. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Materi kita tentang rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1. Apa satu? Baik, alhamdulillah telah selesai penjelasan tentang rukun Islam. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Ya, boleh. Jika saya tidur lupa melaksanakan sholat asar. Tidur pada saat sholat asar. Ya. Nah, jadi bagi mereka yang tidak sengaja tertidur ketika waktu pelaksanaan sholat, misalnya sholat asar nih, misalnya tidurnya dari jam 2:30, lalu tertidur sampai maghrib, lewat sholat asarnya kan? Nah, itu kan atas dasar diri yang tidak mampu, ya kan? Karena tertidur kan? Nah, jadi diwajibkan bagi mereka yang tertidur ketika sholat, ketika waktu pelaksanaan sholat, ketika mereka bangun langsung laksanakan sholat. Contohnya sholat asar, langsung sholat asar dengan niat qadha, ya, mengganti sholat yang tadi dia tertidur. Jadi masih harus langsung sholat, tidak boleh tertidur sholat asar sudah masuk maghrib langsung merasa tidak perlu sholat asar lagi. Jadi tidak boleh. Barang siapa yang meninggalkan sholat, itu tadi dosa yang sudah usah jelaskan tadi. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Baik, kalau ada yang ditanyakan, ini Ustaz ada tugas kepada alim. Tugas ini sudah Ustaz buat soalnya, tinggal isi saja. Ya, tugas langsung dikerjakan. Waktunya 30 menit. Sudah. Terima kasih. Ustaz nilai dulu ya. Jadi setelah jam pelajaran Ustaz kembalikan kepada saudara. Baik, nah, tadi kan sudah kita jelaskan tentang rukun Islam. Soalnya mungkin masih ada yang ditanyakan atau cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini Ustaz akan mengetes. Ya, baik. Ini Ustaz hapus, nanti saudara isi ya. Tutup mata dulu. Nah, baik. Bisa? Isi nomor 2 sama nomor 4. Salah tidak apa, penting berani dulu. Tapi jangan usahakan benar. Ini isi. Nomor 2 apa, nomor 4 apa? Nomor 2 apa?
Ustaz? Jawabannya benar. Alhamdulillah. Nah, jawabannya benar. Alhamdulillah. Nah, ini nanti akan Ustaz kasih PR. Kerjakan di rumah. Nanti pada saat waktu pelajaran Ustaz kembali pada hari Jumat, saudara kumpul ya. PR kerjakan di rumah. Baik. Mungkin demikian pembelajaran bisa kita laksanakan pada hari ini tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam ini wajib atas setiap muslim. Bagi mereka yang mengaku muslim, mengaku Islam, wajib bagi mereka untuk melaksanakan 5 perkara ini. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini biar kita semangat, kita baca sholawat dulu. Sholawat apa? Yang hafal? Tibil qulub. Sudah ya. Wahid, isnin, salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barang ini sholawat ini adalah amalan yang pahalanya besar. Jadi beruntung bagi mereka yang dengan mudah mengucapkan sholawat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kali sholawat. Apa sholawat Allah ini? Sholawat Allah adalah rahmat. Imam Haddad menyebutkan dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah, beliau menyebutkan barang siapa yang mendapatkan 1 saja rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya lebih baik dari seluruh amal ibadah baik manusia yang dilakukan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Maka ganjaran 1 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ganjaran seluruh amal ibadah seluruh umat manusia. 1 rahmat. Bagaimana dengan 10 rahmat yang kita bacakan, yang kita dapatkan ketika kita membaca 1 sholawat? Bagaimana dengan 10 sholawat yang kita baca? Bagaimana dengan 20 sholawat yang kita baca dan seterusnya? Jadi jangan lepas dari kita untuk baca sholawat, ya saudara. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat, terkhususnya untuk diri Ustadz pribadi dan juga untuk saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan juga hidayah untuk mengamalkan amal-amal ibadah ataupun ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan baik di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki kita dalam menuntut ilmu, dalam menuju ke suatu majelis ataupun suatu sekolah untuk mempelajari suatu ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian bisa Ustaz sampaikan. Bila Ustaz ada salah kata maupun perbuatan, Ustaz mohon maaf, dan juga kepada Allah kita bersama-sama mohon ampun. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.